Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Audi. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual pada laporan bacaan 3 skripsi yang berbeda. Mari kita simak bersama-sama. Pendekatan intertekstual pertama diilhami oleh gagasan pemikiran Mikhail Batin, seorang filsuf Rusia yang mempunyai minat besar pada sastra. Menurut Batin, pendekatan intertekstual menekan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, ataupun kutipan. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam skripsi kajian intertekstual sosial dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi, Djoko Damono, dan Madrasah Cinta karya Ayu Nesia. Skripsi ini dibuat oleh Kak Intan Prasastinur tahun 2018 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang A adalah landasan teoritis. Yang pertama, mendeskripsikan struktur novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi, Djoko Damono, dan Madrasah Cinta karya Ayu Nesia. Yang kedua, dapat mengetahui cara menganalisis kajian intertekstual sosial dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi, Djoko Damono, dan Madrasah Cinta karya Ayu Nesia. Yang B, ada kajian intertekstual. Yang pertama ada tema, alur, penokohan, dan perwatakan, latar, sudut pandang pengarang, dan amanat pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi, Djoko Damono. Yang kedua, adanya tema, alur, penokohan, dan perwatakan, sudut pandang, pengarang, dan amanat pada novel Madrasah Cinta karya Ayu Nesia. Yang ketiga, adanya persamaan dan perbedaan antara kedua novel. Yang C ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu persamaan pada kedua novel tersebut ada pada temanya, yaitu tentang bagaimana cara menjalani hubungan cinta kehidupan. Pada alur, sama-sama menggunakan alur campuran. Pada sudut pandang, kedua novel ini sama-sama memiliki sudut pandang pada orang ketiga. Kedua, ada perbedaan pada aspek latar di novel Hujan Bulan Juni ini lebih kompleks daripada novel Madrasah Cinta. Amanat yang terkandung dalam novel Hujan Bulan Juni yaitu adanya toleransi antara umat beragama, toleransi suku dan budaya. Sedangkan amanat yang terkandung dalam novel Madrasah Cinta adalah bahwa hidup kita harus ditata rapi, direncanakan. Bolehlah kita mengejar prestasi akademis, tetapi jangan sampai melupakan hal lain, termasuk menikah. Menikah adalah sunnah Nabi, jangan sampai menunda-nunda jika waktunya tiba. Nah, sekarang masuk ke dalam skripsi kedua, kajian intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana dan relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Skripsi ini dibuat oleh Kak Kurnianti pada tahun 2015 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Yang A, landasan teoritis. Yang pertama, untuk mendeskripsikan hasil analisis signifikasi makna puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Yang kedua, ada untuk mendeskripsikan hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan relevansi kajian intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana dalam pembelajaran sastra di SMA. Yang B ada kajian intertekstual. Yang pertama, terdapat tema, diksi, rima pada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, terdapat tema, diksi, rima pada puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Yang ketiga, terdapat persamaan antara kedua puisi tersebut. Yang C ada kesimpulan. Kedua puisi tersebut mempunyai persamaan dalam penentuan model puisinya. Model kedua puisi tersebut adalah hubungan cinta. Meskipun kedua model puisi tersebut sama, tetapi tiap-tiap penyair memiliki pandangan yang berbeda tentang cinta.
Lanjut ke skripsi yang ketiga, yaitu kajian intertekstual novel Dropout karya Ari Rizaf Arisandi dan novel Cintaku di Kampus Biru karya Asadi Siregar. Skripsi ini dibuat oleh Kak Octavianus Aridwi Kristanto pada tahun 2013, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yang A ada landasan teoritis. Pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur novel Dropout karya Ari Rizaf Arisandi dan novel Cintaku di Kampus Biru karya Asadi Siregar yang meliputi alur, tokoh dan penokohan, latar, tema, serta sudut pandang. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan intertekstual novel Dropout karya Ari Rizaf Arisandi dengan novel Cintaku di Kampus Biru karya Asadi Siregar. Yang B ada kajian intertekstual. Yang pertama membahas alur, tokoh dan penokohan, latar, tema, dan sudut pandang pada novel Dropout karya Ari Rizaf Arisandi. Yang kedua ada pembahasan alur, tokoh dan penokohan, serta tema, latar, dan sudut pandang pada novel Cintaku di Kampus Biru karya Asadi Siregar. Ketiga, adanya persamaan dan perbedaan antara kedua novel tersebut. Yang C ada kesimpulan. Pertama, novel Dropout dan novel Cinta di Kampus Biru memiliki kesamaan pada unsur latar. Kedua novel tersebut sama-sama berlatar di lingkungan pendidikan, khususnya tingkat perguruan tinggi. Keterkaitan unsur latar memiliki perbedaan secara geografis. Novel Dropout berlatar tempat di kota Bandung, sementara novel Cinta di Kampus Biru latar tempat digambarkan di kota Yogyakarta pada masa itu sampai saat ini dikenal sebagai kota pelajar. Yang kedua, ada penggunaan sudut pandang pada novel Dropout dan novel Cinta di Kampus Biru sangat berbeda. Pada novel Dropout, pengarang lebih memilih menggunakan sudut pandang aku, Wan, yang menceritakan sebagai isi rangkaian cerita. Segala penceritaan dalam novel Dropout dilihat melalui suatu sudut pandang dari seorang tokoh utama saja yang menggerakkan seluruh perjalanan cerita dari awal hingga akhir. Berbeda sekali dengan novel Cinta di Kampus Biru yang menggunakan sudut pandang Diaan Mahatahu. Penggunaan sudut pandang ini lebih luas dibanding dengan sudut pandang Akuan karena sudut pandang Diaan tidak hanya fokus pada satu tokoh saja. Sekian video saya tentang pembahasan teori intertekstual pada 3 skripsi yang berbeda. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.